Salam berjuang. Nah, dia Bapak Tuhan Rasinina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat pagi. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya pemirsa. Dan yang jalan-jalan, berholiday tuh hati-hati tau. Sekarang ini musim hujan, apalagi kalau kalian ke laut, area-area laut tuh hati-hati. Berenang jangan ke tengah-tengah, takutnya nanti lupa ke tepi. Kalau udah sampai di tengah laut, lupa pula ke daratan. Betul tak? Saya seperti biasa, jom kita bersih-bersih rumah sambil bercerita pemirsa. Tengoklah ini berapa banyak cawan-cawan di bilik mandi. Nah, Dewan kalau mandi mesti mau main cawan dia. Alhasil ya beginilah. Cawan sudah semua. Hari ini kita sharing sebagai orang tua lah. Sebagai orang tua. Karena kebanyakan tuh yang menonton video saya ini adalah orang tua ya. Tapi ada juga yang umur belas-belas pun tengok video saya. Nah, beberapa hari yang lalu pemirsa, saya ada nampak postingan salah satu influencer ataupun dia influencer juga. Tapi dia pun seorang dokter juga yang mungkin kalian udah banyak tahu. Jadi dia buat satu kenyataan. Dia bilang tuh begini pemirsa. TikToker, influencer, dan YouTuber itu bukan satu pekerjaan. Kenapa kalimat itu keluar? Jadi dia ini ada diberi satu kesempatan berbicara di hadapan murid sekolah. Nah, jadi ketika dia tanya apa cita-cita daripada anak sekolah nih, hanya beberapa orang, macam dulu kita kan kalau cita-citamu jadi apa? Guru, dokter, polisi gitu kan. Sekarang tuh katanya enggak. Tanya aja, ada yang kata nak jadi YouTuber, ada yang nak jadi TikToker, ada yang nak jadi influencer, pokoknya begitulah. Jadi dia pun agak termenung sekejap. Karena dia tengok sekarang kok nggak ada lagi seperti dulu yang menginginkan gitu satu profesi dengan gaji yang tetap dan berpendidikan tinggi gitu pemirsa. Keluarlah kenyataannya yang menyatakan TikToker, YouTuber, influencer itu bukan satu pekerjaan. Lepas itu dia kata sebab katanya kadang-kadang nak tunggu orang endorse dengan berbayar tuh tak datang-datang. Orang minta endorse, orang minta review tapi free, dia cakap begitu. Jadi itu nggak bisa dibuat jadi pekerjaan. Dia cakap itu hanya pekerjaan sampingan. Mungkin bagi dia yang seorang dokter. Jadi di statusnya itu saya ada komen lah. Tapi ada dia cakap begini. Belajarlah tinggi-tinggi, timba ilmu sebanyaknya. Kalau sudah ada ilmu, jadi apapun boleh. Katanya begitu pemirsa. Lepas itu ada saya komen seperti inilah. Belajar tinggi-tinggi pun belum tentu mendapatkan pekerjaan yang bagus, saya bilang. Apalagi dengan keadaan ekonomi seperti sekarang, kita dah ada pekerjaan dengan income yang tetap pun belum tentu memberikan kestabilan pada keluarga, saya bilang begitu pemirsa. Tapi dengan adanya ilmu dan pendidikan, apa jua pekerjaan pasti akan berjaya. Lepas tu dia ada reply lah, dia kata, bagi saya pendidikan itu penting. Mungkin dia agak miscommunication dengan komen saya sebab saya kata mungkin yang dia take note bagian pertama yang saya kata setinggi apapun sekolah belum tentu mendapatkan pekerjaan yang baik. Mungkin di situ yang dia ambil lah. Padahal itu panjang saya komen ke bawah. Last sekali saya bilang ada seperti ini pemirsa. Belajarlah tinggi-tinggi, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena kalau sudah ada ilmu dan pendidikan, apa jua pekerjaan pasti akan berjaya. So komen, lepas tu dia reply, saya reply lagi. Ya betul, saya cakap. Dia cakap, bagi saya ilmu dan pendidikan itu yang paling penting. Kalau sudah ada ilmu di dada, pasti akan berjaya. Katanya begitulah. Betul, dia pun tak salah juga. Lepas tu saya reply, saya cakap, betul. Tak semua pekerjaan sesuai dengan pendidikan yang kita dah ambil, saya cakap. Apa juga pekerjaan kalau didasari dengan pendidikan dan ilmu pasti akan berjaya. Saya bilang begitu. Dan blak banyak orang komen lah. Mungkin karena saya reply pun, saya nih orangnya
tak suka macam bermuka-muka ini. Kadang kita ni orang Indonesia tapi bila berkomen apa pakai bahasa Melayu gitu kan. Jadi saya guna bahasa Indonesia saya yang mudah dipahami. Saya rasa orang Malaysia ni pun tak kisah kok, dia orang faham je. Karena banyak yang reply yang paham lah. And then ada yang reply macam orang yang education dia rendah ni, macam pendidikan rendah ni dengan orang yang pendidikan tinggi ni dia lain. Pokoknya macam saya yang tak ada pendidikan ni, pemikiran saya tu lain dengan orang yang berpendidikan tinggi. Lepas tu ada yang kata di agama kita harus tuntut ilmu setinggi-tinggi. Pokoknya reply begitulah pemirsa. Saya dah tak reply lagi dah. Sebabnya saya ada reply sekali lagi, saya kata saya dah tekankan pendidikan dan ilmu itu penting, saya cakap. Tapi apapun itu, apapun profesi orang, saya akan kata itulah pekerjaan dia, saya cakap. Kalau saya berbicara dengan anak sekolah, and then saya tanya diorang kata nak jadi YouTuber ke TikToker, saya tak akan cakap, YouTuber, TikToker itu bukan satu pekerjaan. Saya tak akan cakap macam tu. Saya akan cakap, jangan jadikan YouTuber atau TikToker atau influencer apapun menjadi satu cita-cita, menjadi satu pencapaian gitu. Sebabnya anak sekolah ni punya cita-cita, bukannya pekerjaan, begitu pemirsa. Ya, jadi kalau bagi saya lah, ya kan, ini kita cerita lah pemirsa. Ini pun kita mungkin akan ada pro dan kontra, apalagi kalau dia orang yang pendidikannya tinggi. Mungkin saya rasa nih dia keliru adalah dia kata tunggu orang endorse harus free, tak ada yang datang berbayar. Tunggu orang review semua free, dia kata. Kalau sebagai TikToker memang kita tak dibayar untuk konten. Kita buat video tergedik-gedik ke, terjoget-joget, jungkir-jungkir balik. Mana ada TikTok bayar kita? Tak ada. Jadi orang TikToker itu macam mana dapat duit? Kalau dia live. Ada orang bagi, itu pun bukan TikTok yang bayar. Orang lain juga penontonnya. Kalau ada yang bagi gift ya dapat duit lah dia. Terus dia promo barang-barang orang. Kalau terjual dia dapat sekian peratus lah gitu. Biasanya kalau saya tengok tuh satu produk tuh kalau terjual kita dapat RM2 gitu. Itulah dia baru dapat duit. Terus kalau dia endorse barang orang lah, tunjuk barang orang di akunnya, satu kali endorse tuh berapa juta gitu, berapa ringgit gitu, berapa ratus, barulah dia dapat duit. Nah, macam itu juga macam influencer kan. Influencer ini kan dia orang tuh gunakan sosial media untuk cari duit. Misalnya tuh promo produk inilah, endorse produk itu. Tapi tak sama dengan YouTuber. YouTuber dia dibayar dengan setiap video yang dia upload. Tak payah kita promo orang lah, endorse lah. Tak payah kita review ini, review itu. Kita memang dah dibayar. So, kalau memang di Malaysia ini profesi YouTuber tuh tak diakui lagi satu pekerjaan. Makanya kenapa saya bilang, karena kemarin saya mau buka account bank. Saya pun pernah juga macam agak direndahkan juga oleh pihak bank tahu. Jadi masa tuh duit tuh masuk agak banyak. Jadi duit kami tuh ditahan oleh pihak bank gitu. Kalian pun pernah nampak videonya itu kan. Jadi kita tuh dipanggil ke atas. Pas tanya kenapa. Dia kata duit nih masuk semalam. So kita kena cek dulu selama 3 hari. Masa itu pemirsa kata pihak bank seperti ini. Kamu kerjanya apa? Saya bilang saya suri rumah saya buat YouTube. YouTube? Dia kata. And then saya ceritakan. Lepas tu dia cakap macam mana tahu. Saya pagi kena pergi, pulang petang. Dia kata itu pun kena sekolah dulu. Pokoknya dia tuh harus sekolah tinggi dulu baru boleh dapat kerjaan ini. Kata gitu. Kamu duduk-duduk rumah boleh dapat duit macam ini. Katanya begitu. Misalnya di situ dia agak sedikit merendahkan. Betul tak? Sebenarnya pemirsa yang bagi saya lah. Saya sebagai orang tua. Saya tidak akan suka membebani anak saya. Contohnya itu. Saya akan paksa dia untuk sekolah tinggi-tinggi. Karena saya akan bilang, sekolah tinggi-tinggi. Belajar bagus-bagus. Kalau mau masa depan cerah gitu. Kalau enggak sekolah, kalau enggak ada ilmu, mau jadi apa kau? Saya akan membimbing, saya akan mendukung apapun keputusan anak saya. Sekolah itu sangat penting. Ilmu itu sangat penting. Tapi saya akan bilang walaupun sudah sekolah tinggi dengan ilmu yang banyak. Dan kalaupun dia belum boleh mendapatkan pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan pendidikannya, saya akan tetap syukuri. Saya akan kata itu pun pekerjaan yang bagus. Jadi mungkin bagi seorang dokter yang mengatakan YouTuber, TikToker, influencer ini bukan satu pekerjaan, yes. Dari sudut pandang dia sudah pasti dia kata ini bukan satu pekerjaan. Kenapa? Karena dia dokter, memiliki pekerjaan yang bagus, gaji yang bagus.
Jadi dia tak akan mengharapkan income dari sosial media, betul tak? Tapi kalau macam suri rumah, yang sebenarnya kita ini dah sedaya upaya tau. Dah kerja sana, dah kerja sini, dah buat itu, dah buat ini, and then semuanya tak menjadi. So kita buat keputusan untuk membuat YouTube, harap-harapnya dapat income, and then kita berhasil. Lepas tu orang kata kita boleh beli ini, kita boleh beli itu, dan orang tanya kerja kau apa, kita bilang saya YouTube, membuat YouTube, seorang YouTuber, and then orang kata itu bukan satu pekerjaan. Sakit tak? Jadi saya hanya ingin macam orang tuh lebih menghargai profesi orang lain lah, ya kan pemirsa. And then kalau dari statement seperti ini kan orang pun beranggapan tuh nggak perlu sekolah tinggi-tinggi kalau mau jadi YouTuber, nggak perlu baca tinggi-tinggi kalau mau jadi YouTuber gitu. Enggak. Ilmu penting, pendidikan penting. Apa juga pekerjaan didasari dengan ilmu dan pendidikan. Apapun. Walaupun seandainya pendidikan kita itu di bidang lain, pekerjaan kita di bidang lain, tapi pendidikan yang kita pernah kita jalani juga yang membawa kita kepada kejayaan. Berapa ramai orang yang pernah viral di YouTube tidak didasari dengan ilmu pendidikan, akhirnya redup juga. Nilai saingnya tinggi. Bukan semua orang abal-abal membuat YouTube ini. Saya bilang YouTube karena saya seorang YouTuber. Saya tak katakan TikToker atau apa ya. Saya walaupun saya aktif di TikTok, tapi untuk TikTok saya memang tak mengharapkan apa-apa income dari TikTok. Betul saya bilang. TikTok bagi saya itu hanya untuk mengapresiasikan mengapresiasikan pendapat saya, keluhan saya, pokoknya biar didengar gitu aja. Kalau di YouTube memang saya buat untuk mendapatkan uang gitu pemirsa. Ya, jadi itu saja. Jadi bagi saya pendidikan penting, ilmu penting, ya. Tapi pendidikan dan ilmu yang tinggi belum menjamin pekerjaan yang bagus, belum menjamin kita akan mendapatkan kehidupan yang layak. Tapi setiap pekerjaan, setiap profesi, walaupun tidak sesuai dengan pendidikan kita, hargai dan syukuri. Dan satu lagi, hargailah profesi orang lain. Walaupun Anda merasa yang sebenarnya itu tidak layak dikatakan sebagai pekerjaan, tapi bagi orang lain adalah satu kebanggaan untuk bisa join di program tersebut gitu. Jadi ada setengah orang tuh merasa ini pekerjaan saya dan saya bangga sebagai ini. Gitu. Walaupun ada orang yang memandang sebelah mata, ya nggak apa-apa sih. Saya kalaupun saya sekarang tuh dapat berpuluh-puluh ribu dari YouTube, tapi saya tak akan bagi tahu kepada anak saya, tak payah sekolah tinggi-tinggi lah, nanti buat YouTube, boleh dapat duit lagi banyak. Tak, saya akan kata kepada anak saya, sekolahlah tinggi-tinggi, belajarlah bagus-bagus. Biar dia nanti kayak ubi, dilempar kemanapun hidup. Betul tak? Saya juga sampai sekarang saya bilang kepada kalian juga, saya tak berani menjadikan YouTube sebagai income utama kami. Nah, bila sudah ada tanah, sudah ada rumah, dan saya rasa oke, hasilnya sudah cukup untuk duit makan kami, walaupun misalnya terjadi apa-apa pada channel, kami sudah cukup dengan aset yang sudah kami sediakan, sudah cukup, baru saya berani mengatakan kepada suami saya, berhenti bekerja. Gitu. Jadi pernah kan tengok satu channel masakan nomor 1 di Malaysia ini, Cik Nom. Dia pun dulu seorang engineering kalau saya tak silap, and then dia resign, berhenti menjadi engineering dan fokus menjadi seorang YouTuber. Lepas itu orang akan kata itu bukan pekerjaan. Perasaannya, ya kan, betul kan, itu hanya sharing kita hari ini pemirsa. Pro dan kontra itu biasalah pemirsa. Ya, bagi orang meluahkan pendapatnya seperti itu, bagi saya meluahkan pendapat saya seperti itu dari sudut pandang masing-masing, betul tak? Bagi saya ini adalah pekerjaan walaupun dia belum diakui di mana-mana, tapi bagi saya ini adalah pekerjaan. Setiap profesi yang menghasilkan uang, selagi ianya halal dan tidak merugikan sesiapa, bagi saya ianya adalah pekerjaan. Oke, jumpa lagi lain video. Bye.